Engkau selamanya. Kami sadar Engkau ada di sini, Tuhan. Engkau memandangi kami satu persatu dengan berbagai macam persoalan, beban, tekanan kehidupan, himpitan ekonomi, penyakit yang tidak kunjung sembuh. Namun ketika kami datang kepada Tuhan, kami tahu bahwa Engkau memberi solusi terbaik dalam hidup kami. Ajar kami hanya memandang Tuhan dalam berbagai macam persoalan dan beban kami. Mari berbicara, berkata-kata, urapi kami sekalian, tidak terkecuali siapapun, apapun, bagaimanapun keberadaan kami. Dimanapun kami berada, baik di tempat ini maupun di rumah kami masing-masing melalui Zoom meeting Tuhan. Berbicara kami siap mendengar, dalam nama Yesus kami sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Silakan kembali, saudara. Shalom, saudaraku. Saya bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan di mana saya ada di tengah-tengah saudara. Terima kasih buat Ibu Gembala dan seluruh kru pelayanan yang memberikan kesempatan kepada saya untuk berdiri di tengah-tengah saudara. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang banyak anak-anak muda sudah kena penyakit darah tinggi, stroke, jantung, dan lain sebagainya. Bukan karena persoalan zamannya, tapi persoalan makannya. Asupan makanan itu membuat seseorang berkualitas atau tidak. Kalau seseorang masa mudanya makannya ngawur, sampah saja dimakan ibaratnya, maka di masa tuanya dia tidak dapat menikmati hidup dengan baik. Contohnya saya mengalami darah tinggi, karena bapak saya darah tinggi, rupanya saya dapat turunan darah tinggi. Biar pendek asal darah tinggi. Nah, kan kurang ajar itu saudaraku yang kekasih. Dokter saya tertawa, biar pendek asal darah tinggi. Pokoknya ada yang tinggi dah saudaraku. Bayangkan kalau kita tua, cucu kita datang dan berkata, opa, makan sirup, opa. Diabetes. Daging, opa, kolesterol. Kalau itu sate, papa sate, pak. Sate ini enak, pak. Sate kambing. Gak boleh papa darah tinggi. Udah deh, papa duduk aja. Gak bisa ambeien. Gak bisa nikmati hidup itu saudaraku. Asupan makanan itu penting. Ketika Yesus berkata manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari segala firman yang keluar dari mulut Allah dalam Matius 4 ayat 4. Yesus ingin menekankan bahwa yang penting not only physically but spirituality. Gitu. Physically not permanent. Physically ada kadaluarsanya. Paling lama saudara hidup berapa tahun sih? Saya pergi dari kemarin ke Israel 90 tahun. Paling tinggi itu. 88 tahun saja opung boru itu saya gendong kok. Orang mantunya nggak sayang sama opungnya. Itu satu-satunya orang Batak yang nggak sayang sama mantunya. Dikit-dikit abuna, kalau pendeta di sana namanya abuna, bukan abu gosok ya. Abuna, titip opung ya abuna, titip opung, opungnya dititipin terus. Giliran naik Sinai, naik Via Dolorosa, nggak kuat. Sampai saya gendong opung itu. Saya gendong, saya taruh di stasi 14. Nah orang-orang Katolik itu kalau setiap stasi itu di mana Yesus teraniaya, Yesus jatuh, itu dihitung namanya stasi. Sampai Yesus mau disalib, itu stasi 14. Saya naiknya juga capek saudara. Saya duduki di stasi 14. Nah setiap stasi 14 itu, setiap Katolik itu, orang-orang Katolik kan selalu berlutut. Salam Maria Bunda Kudus, ampunilah kami orang-orang berdosa. Gitu. Setiap stasi itu begitu kan capek 14. Saya lupa bahwa stasi 14 itu tempat orang Katolik berlutut.
Jadi di depan opung ini mereka berdoa. Salam Maria Bunda Kudus, ampunilah kami orang berdosa. Opung bilang, ya sudah aku ampuni. Opungnya juga gak ngerti, emangnya berdoa apa lo. Tapi yang ini 90 tahun segar. Segar. Nggak ada diabetes, nggak ada darah tinggi. Saya yang 60 tahun, sekarang saya 60 tahun, ya baca masih 35 lah. Tapi bulan ini saya ulang tahun tuh saudara. Ya, 61 bulan ini 61 saya. Yang 61 aja udah ada diabetes, ada darah tinggi. Ini 90 tidak ada diabetes, tidak ada darah tinggi, tidak ada kolesterol. Penyakitnya cuma satu, kadangkala asam urat. Waduh, banyak di antara kita asam urat ya, darah tinggi ya, kolesterol ya. Persis rumah sakit pindah. Kenapa? Karena memang asupan makannya nggak jelas. Asal ditelan saja. Saya juga tidak nyuruh saudara setiap makan panggil dokter gizi. Ditimbang. Saya punya teman olahragawan. Orang kaya. Makan selalu di sampingnya dokter gizi. Ditimbang. Olahragawan. Ketika dia naik motor. Mau bulu tangkis. Kelindes kontainer. Mati juga saudara. Anak muda bisa mati, orang tua wajib mati, kakek nenek pasti mati. Enggak kemana-mana tuh saudara. Manusia hidup bukan dari roti, tapi dari firman. Firman itu bukan logos, tetapi rema. Pada mulanya adalah firman. Itu logos. Tetapi manusia hidup dari setiap firman, bukan logos, tapi rema. Jadi rohani seseorang itu bisa bertumbuh dengan baik. Orang Kristen menjadi baik, lemah lembut, rendah hati, suka berkorban, hidup kudus. Kalau dia ada rema. Kalau hanya logos, itu Kristennya melangsat bertahun-tahun gak pernah berubah. Pelit Arab Yahudi terus nempel. Ya. Masih hitung-hitungan. Sama istri aja hitung-hitungan. Medit pelit. Enggak di sini, itu di ujung sana. Ya. Apalagi untuk Tuhan, saudara. Orang yang model begini ini tidak akan dapat rema, dapatnya logos. Orang itu akan tetap jahat, tidak pernah berubah. Kristennya tidak pernah berubah. Why? Because logos. Hanya firman yang tertulis, yang tersurat, bukan yang tersirat. Firman yang diketahui otak, bukan firman yang diurapi Roh Kudus dalam hati. Kenapa? Orang-orang model begini selalu meragukan apa yang Alkitab katakan. Kan latar belakang ayat ini kan Yesus dicobai. Jika engkau anak Allah, jadikan batu ini menjadi roti. Iblis tahu enggak Yesus anak Allah? Tahu. Saya 37 kali pergi ke tempat di mana Yesus dicobai di gunung itu. 37 kali. Baru kemarin saya ke 37 kalinya itu datang pada malam. Di situ Yesus dicobai. Di situ Yesus puasanya di situ. Dicobainya di situ dikasih tanda. Kalau kau anak Allah, jadikan batu ini jadi roti. Orang iblis tahu Yesus anak Allah. Jangankan batu, gunungnya saja dibikin Holland Bakery bisa kok. Gunungnya dibikin Holland Bakery bisa. Apalagi batu, itu sangat merendahkan. Pak Haji ketemu saya, Pak Haji ketemu saya dan berkata, Pak Timotius, sekolah Alkitab ya? Iya Pak. Selesai. Doktor teologi Pak. Wih, ada doktor, ada Kristen. Kalau gitu saya tanya Alkitab Pak. Saya selalu gagal nanya pendeta-pendeta manapun juga.
Mudah-mudahan Pak Pendeta, Pak Dokter ini bisa jawab. Ya saya bisa, kalau bisa saya jawab Pak. Bapak mau nanya apa? Yesus mati jam berapa Pak? Gila sederhana itu cemen. Yesus mati jam berapa? Jam 3 Pak. Karena Alkitab berkata pada waktu jam 3 petang. Yesus berkata selesai. Salah. Pendeta dokter salah. Pendeta salah. Alkitab saya terbalik kali ya ini orang. Salah pendeta. Orang Yesusmu mati tidak menunjukkan jam 3 Pak. Terus jam berapa Pak? Jam 3 kurang 1/4 dia matinya begini. Kalau mati jam 3 begini Pak. Setan. Kalau Yesus mati 6:30 mati begini. Kurang ajar kan itu kan. Kalau matinya jam 6 itu pelecehan bener itu. Ingat orang pendek gak mau marah, otak sama jantung dekat. Naik. Cuma saya sudah mulai sabar jadi hamba Tuhan lah. Saya kan termasuk pendeta yang lemah lembut, rendah hati dan tidak sombong. Saudara meragukan kependetaan saya itu. Saudara. Saya tenang. Jadi kalau gua pendeta, gua tonjok loh. Karena demi persahabatan, Aliong yang punya mobil, Aliongnya diem aja itu. Loh, terus Pak ya, kenapa itu di masjid nggak ada keyboard Pak? Oh kami nggak nyanyi-nyanyi seperti pendeta. Di ibadah gitu. Oh nggak begitu Pak masalahnya Pak. Karena mereka ngikutin ajaran Bapak. Ajaran yang mana Pak? Bapak mengajarkan. Ambil yang baik, tinggalkan yang jelek. Maka mereka keluar, dia ambil sendal-sendal yang baik. Yang jelek ditinggal. Sendal aja hilang apalagi keyboard Pak. Saya tinggal kabur. Pokoknya orang pendek itu cerdik kok saudara. Saudara dengar ya. Masa seorang dokter ditanya Yesus mati jam berapa? Emang dokter gue beli? Itu meragukan kedokteran saya. Kalau kau anak Allah, jadikan batu ini menjadi roti. Ih gila. Bulatan bumi ini jadiin mari regal juga bisa kok. Bulatan bumi loh. Cuma roti. Wih, iblis itu melecehkan sekali sama Tuhan. Kalau saudara mau mengubah logos menjadi rema, yang pertama 100% harus percaya bahwa apa yang dikatakan oleh Alkitab, ya dan amin. Amin. Percaya saja saudara. Percaya. Jangan pernah ragu-ragu. Kalau Alkitab berkata, berilah, beri. Saudara tidak bakal kekurangan atau miskin karena saudara memberi. Tidak bakal. Saya jamin saudara. Itu apa kata Alkitab. Alkitab tidak pernah berkata, berilah di saat engkau punya. Tidak. Pokoknya beri di saat punya, tidak punya, beri. Saudara jangan pikir, beri. Pak, saya nggak punya duit. Alkitab tidak ngomong saudara beri duit. Tidak. Berilah waktumu buat Tuhan. Aku punya waktu, beri waktu. Enggak punya tenaga, berilah tenaga untuk pelayanan. Enggak pikiran, punya pikiran, berikan pikiranmu. Enggak punya pikiran, mampus saja loh. Bagaimana hidup kita enggak punya pikiran? Tuyul bener. Saudara jangan pernah meragukan Tuhan dalam segala hal. Kalau saudara percaya sembuh, oleh bilurnya engkau sembuh,
Percayalah kau sembuh. Jangan percaya kenyataan, percayalah kebenaran. Kenyataannya kok kanker stadium 14. 4 aja udah mati. Itu kenyataannya. Kebenarannya oleh bilurnya engkau sembuh. Dan engkau menghidupi oleh bilurnya engkau sembuh. Engkau bumbui oleh bilurnya engkau sembuh, itu engkau catat di tembok. Engkau kontemplasi di situ, engkau meditasi di situ. Engkau ucapkan ayat itu dengan doa, ditambahin 20 jam penyembahan, ditambahin dengan hidup kudus, ditambahin dengan tangisan. Maka ayat-ayat itu menjadi rema. Itu berubah dari informasi menjadi konfirmasi. Kan saya pernah bilang, saudara, saya ini pendeta sombong. Bagaimana nggak sombong orang mati bangkit? Saudara tahu saya membangkitkan orang mati, pertama kali orang mati bangkit. Saya lari tunggang langgang. Saya khotbah di mimbar, saya nggak bohong nih. This is not hoax. Dalam nama Yesus bangkit. Buangkat begini, saya lari. Wus. Saudara jangan tertawa. Nanti kalau saudara melakukan itu, saudara pasti ngeri. Itu di Sunter, perumahan DKI. Saya dipanggil-panggil begitu, saudara. 25 tahun lalu itu saya dapat amplop 40.000, Pak. Saya masih ingat 40.000. Saya bagi 2 sama pekerja. Ya, kita 20-20 ya. Itu orang mati pertama kali saya doakan dapat 40.000. Teman saya mendoakan orang di Kelapa Gading kemasukan setan. Di Kelapa Gading yang punya kapal tanker. Istrinya dalam nama Yesus keluar. Setannya keluar. Suaminya senang. Dikasih cek 1 miliar. Satu setan 1 miliar. Satu orang mati bangkit 40.000 saya dapat. Ya, itu namanya berkat Tuhan mau ngiri. Enggak dong. Itu ukurannya. Kalau mungkin saya dikasih 1 miliar waktu itu, mungkin saya kawin lagi. Enggak, saudara. Ini setan. Itu roh setan. Satu aja enggak habis. Udah enggak habis, enggak bisa tukur tambah lagi, Pak. Saudara, saya ingat saudara ya. Saya itu pendeta sombong. Pakai di lapangan-lapangan dukun-dukun saya tantang. Sampai saya ngomong, saudara kalau nyamuk demam berdarah gigit kita, yang masuk rumah sakit nyamuknya. Kita nggak bakal masuk rumah sakit. Karena darah Yesus ada di tangan kita. Wah, jemaat tepuk tangan, ini pendeta sakti. Saya digigit nyamuk beneran, saudara. Trombosit turun sampai 50. Istri saya nggak tahan. Udah masuk rumah sakit. Jangan. Jangan. Saya nggak tahu itu demam berdarah. Jangan. Saya tetap. Enggak, kamu udah pucat sekali. Dibawa ke rumah sakit. Dokter bilang, Bu, Ibu tahu nggak ya, Bapak sakit apa? Apa, Dok? Demam berdarah. Trombosit tinggal 50. Bapak bisa mati loh kalau trombosit turun. Saya ingat khotbah saya, saudara. Kalau nyamuk demam berdarah gigit saudara, yang masuk rumah sakit, nyamuknya. Nggak taunya pendetanya. Oleh sebab itu jangan sombong. Saya ingat khotbah saya, Tuhan ampuni aku Tuhan. Rupanya imanku nggak nyampe. Nyamuknya nggak ada yang masuk rumah sakit. Trombosit turun terus. Orang kalau trombosit naik, minum Pocari Sweat. Saya telepon teman guru, teman pendeta. Semua datang bawa Pocari Sweat. Seluruh ruangan itu penuh Pocari Sweat. Suster bilang, Bapak mau jualan Pocari Sweat? Enggak, suster, supaya trombosit naik. Pakai jambu. Jambu itu
Ya, bawa jambu, semua jambu dibawa. Suster bilang, Bapak mau jualan jambu, Pak. Trombosit saya semakin turun, saudara. Saya tanya dokter. Dokternya orang gereja di Kelapa Gading yang tahu saya pendeta. Saya tanya, Pak dokter, orang mati trombositnya berapa, Dok? Supaya saya juga siap-siap kalau mati. Habislah riwayatku. Enggak, Pak. Tenang aja, Bapak masih tinggi, Pak. Tinggi gimana di bawah 50, Dok? Tenang aja. Tapi saya mau tanya Bapak, soal Israel sama Hamas menang mana, Pak? Malah saya suruh khotbah Israel sama Hamas, saudara. Ya karena dia tahu saya pendeta, dikit-dikit saya kasih kebenaran firman Tuhan. Akhirnya gratis juga sih. Tapi nggak sembuh-sembuh, saudara. Teman saya pada besuk. Separuh masuk, separuh nunggu di luar. Mana temennya? Teman-teman kita yang lain. Di sana Pak Tim, nggak boleh masuk. Ya udah kau tunggu di sini. Saya cabut info, saya keluar. Ditanya satpam, mau kemana Pak? Mau besuk. Kok besuk Pak? Nah itu nggak boleh besuk, saya yang besuk. Ya sudah, Bapak masuk yang mana? No, begitu. Hei, shit, masuk. Saya cekak-cekiki, saya happy. Hati yang gembira adalah obat. Trombosit saya naik 125, saya pulang. Firman itu menyembuhkan. Tapi jangan sampai firman itu menyembuhkan kalau di saat the power of kepepet. Kalau di saat the power of kepepet kita baru percaya. Jangan. Dalam segala keadaan kita harus percaya. Change you faith by faith. Ubah takdirmu dengan imanmu. You faith takdirmu. Kau punya takdir itu binasa. Kau punya takdir itu kau itu mati dalam keadaan miskin. Karena memang generasimu generasi miskin, melarat, gembel, kemasukan roh gembelisme dan keresentris. Itu memang takdirmu dari sononya. But in the name of Jesus, I have faith. Saya punya iman. Saya mengubah takdirku, garis keturunanku dengan imanku. Dan Yesus mampu mengubah segala sesuatu dalam hidup kita. Yang binasa bisa dapat hidup yang kekal. Ratapan menjadi tarian. Duka cita menjadi suka cita. But your faith is great. Not only faith is little faith, but great faith. Until perfect faith. Kalau hanya iman yang kecil, iman terhadap kenyataan. Yesus Kristus puasa kenyataannya lapar. Orang lapar itu butuh makan. Di mana-mana juga begitu. Namanya lapar, yang pertama yang dituju itu mesti makanan. This is real, nyata. Tapi imannya bukan kenyataan. Lebih mementingkan hal yang rohani. Manusia hidup bukan dari roti, tapi dari segala rema. Untuk menjadi rema ini, maka firman itu diurapi oleh Allah. Firman itu diurapi oleh Roh Kudus dalam meditasi. Tadi pagi sudah saya ungkapkan bagaimana kekristenan itu harus inten dan konsisten. Inten dan konsisten. 1, 2, 3. Itu tandanya jemaat belum sarapan pagi, saudaraku. Coba inten dan konsisten. 1, 2, 3.
Kekristenan itu harus konsisten, intent dalam ibadah boleh, intent dalam pelayanan boleh, harus, intent dalam pendalaman Alkitab boleh. Tapi konsistensinya itu yang penting. Karena iman itu bukan iman yang kecil, yang percaya kenyataan, tapi harus percaya kebenaran. Kenyataannya itu adalah iman yang besar. Kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi, kamu dapat memindahkan gunung. Nah, pendeta-pendeta seringkali berkata, memindahkan gunung masalah, gunung persoalan, gunung penyakit. Enggak begitu. Yesus sedang berdiri, tidak setiap gunung Yesus ngomong, kalau punya iman sebesar biji sawi dapat memindahkan gunung. Enggak semua gunung, dan itu bukan kata-kata verbal. Itu kata-kata majas. Kalau itu sungguh-sungguh terjadi, wah dunia ini aturannya ngaco. Orang yang punya iman tiba-tiba, hai Gunung Fujiyama, pindah ke Jawa, Merbabu, pindah ke Jepang. Itu tatanan dunia hancur. Ya. Gunung Sitoli, gunung di mana itu? Gunung Sitoli pindah ke Jepang, Fujiyama biar pindah di sini. Itu kan ngaco, saudara. Yesus khotbah itu di atas gunung, di samping gunung, kalau tidak Hermon, Gunung Tabor. Artinya apa? Anggap saja ini gunung. Yesus ngomongnya di sini. Ini gunung tinggi. Punya iman sebesar mereka dapat memindahkan gunung. Gunung ini yang menghalangi Yerusalem. Yerusalem tidak jadi kelihatan, tertutup oleh gunung. Jadi kalau kamu punya iman sebesar biji sawi dapat memindahkan gunung, katakan kepada gunung. Artinya orang yang punya iman besar, berani berkata, harus memindahkan segala sesuatu yang menghalangi seseorang direct dengan Yerusalem, kota kudus. Jadi kita harus menghilangkan semua perkara yang menghalangi kita dengan Tuhan. Itu baru iman. Katakan dengan iman. Pokoknya segala sesuatu yang menghalangi aku dengan direct dengan Tuhan harus saya singkirkan. Itu baru iman. Bukan iman memindahkan persoalan masalah penyakit. Bukan, saudaraku yang kekasih. Bukan itu. Maka harus diakui, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Ketika kita menjadikan hidup ini bertumbuh, anatomi spirit kita bertumbuh, berkembang, rohani kita maju, kita bisa meneteskan air mata di hadapan Tuhan. Kita bisa dekat dengan Tuhan, punya jam doa khusus, punya hari-hari kita menyembah. Kita bisa bermurah hati berjalan-jalan, hanya membagikan duit kita kepada orang-orang miskin yang sedang kelaparan. Kita membawa nasi padang, kita kasih gembel, Pak ini ada nasi padang buat Bapak. Silakan makan Pak. Kita bisa memberi tukang pembersih WC. Enggak banyak lah, cuma 10.000. Tuhan berkati ya, Dek. Kita bisa besuk tetangga kita yang agama lain dengan membawa makanan. Menunjukkan iman kita yang hidup itu bukan karena logos, bukan karena firman, tapi karena rema. Itu yang menumbuhkan spirituality kita, anatomi spirit. Anatomi spirit itu adalah kemah Tuhan. Manusia batiniah, manusia surgawi, manusia rohani. Saya menamakan anatomi spirit. Dalam buku saya, Kekristenan Supranatural,
sudah ada di BPK, di mana itu ada beberapa. Kekristenan supranatural. Bagaimana orang bisa membangun anatomi spirit kalau dia betul-betul honeymoon with Holy Spirit. Bukan kelasnya mencinta, tapi kelasnya bercinta. Kalau kelasnya mencinta, itu cinta monyet. Itu hanya berpacaran. Tapi kalau udah bercinta, itu hubungan suami istri. Pengenalan karena pengalaman. Bukan pengalaman karena pengetahuan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus menyadari benar bahwa kekristenan itu adalah kehidupan bersama Tuhan. Kalau kita nyanyi bersama malaikat di surga, itu hanya nyanyian. Tapi bayangkan kalau di samping kita benar-benar malaikat. Apakah kita tidak sesuatu yang mengerikan, memiliki kehidupan yang luar biasa? Mazmur 42 ayat 2 mengatakan kepada kita, Mazmur 42 ayat 2, seperti rusa merindukan aliran sungai. Seperti rusa merindukan aliran sungai. Ayat 2, ayat 2. Coba Mazmur pasal 42 ayat 2 gimana? Ayat 1 atau ayat 2? Ya, seperti rusa merindukan sungai yang berair, demikian jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Saudara, untuk hal-hal rohani itu menandai kita harus serakah, harus greedy. Sebelum kita greedy untuk hal-hal rohani, kita belum dapat dikatakan mengubah kebenaran firman menjadi rema. Kita tidak akan pernah berubah. Belajarlah greedy untuk hal-hal rohani. Jangan puas dengan jam doamu. Jangan puas. Jam doamu itu belum ada apa-apanya. Jam doaku itu belum ada apa-apanya. Saudara tahu saya juga frustasi. Saya juga frustasi. Bagaimana saya berusaha untuk menyenangkan Tuhan. Bagaimana saya punya jam doa supaya bisa mentok-tok dengan Tuhan. Sulit, nggak gampang. Ketemu Presiden Indonesia aja sulit. Apalagi ketemu Tuhan sang Khalik langit dan bumi. Itu tidak semudah membalikkan telapak tangan loh saudara. Maka kehausan kita, berbanggalah orang yang haus dan lapar akan firman Tuhan. Kehausan kita adalah mata uang di dunia roh. Saya ulang ya saudara ya. Kehausan dan kelaparan kita menjadi mata uang dalam dunia roh. Coba saudara. Kehausan dan kelaparan menjadi mata uang dalam dunia roh. 1, 2, 3. Kehausan dan kelaparan menjadi mata uang di dunia roh. Saudara tidak mendengar apa yang saya katakan ini? Jarang kita mendapati di dunia rohani, di dunia supranatural, di dunia adikodrati, di dunia yang tidak kelihatan, itu tersedia begitu banyak berkat, begitu banyak kekayaan, abundantly, kelimpahan. Ada begitu banyak miracle, mujizat. Ada begitu banyak perkara-perkara ajaib yang Tuhan sediakan. Gratis? No, nggak ada yang gratis. Harus kita beli dengan mata uang. Di dunia roh, mata uangnya apa? Kehausan dan kelaparan akan Tuhan. Semakin saudara lapar,
Semakin saudara haus, semakin greedy, serakah, ingin meraup perkara-perkara besar, ingin memiliki penyembahan yang sampai mentok-tok, ingin membaca firman yang luar biasa dan menikmatinya hari demi hari. Sampai kita dialog dengan Tuhan. Wih, kok bisa ya? Aduh Tuhan. Pada waktu Yesus berkata, barang siapa tidak berdosa, hendaklah dia melempar dengan batu. Saya membaca ayat ini, saya loncat. Wih, Yesus begitu hebat ayat ini. Yesus begitu cerdas, luar biasa. Kalau sana Yesus berkata, lempari dengan batu. Berarti Yesus tidak punya kasih. Yesus membunuh di luar hukum Roma. Pasti Yesus dihukum mati. Tapi kalau Yesus berkata jangan, berarti dia menolak hukum Musa. Hukum siapa yang menolak hukum Musa dilemparin batu. Yesus begitu hebat. Saya bertepuk tangan, luar biasa, luar biasa. Kita dialog dengan firman, karena firman itu hidup. Kita juga makhluk hidup. Maka punya interaksi. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Kelaparan rohani itulah yang menjadikan mata uang dalam dunia spiritual. Saudara bisa beli apa saja. Saudara bisa mendapatkan apa saja. Ketika saudara memiliki kehausan dan kelaparan yang luar biasa untuk Tuhan. Sehingga saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kelaparan yang mendalam itu membuahkan perkara-perkara yang menyenangkan Tuhan karena kelaparan itu bisa menghasilkan buah. Dalam Markus 11 ayat 11 sampai 14, di sana Yesus mengutuk pohon ara yang berdaun, tidak berbuah. Pohon ara itu enak, saudaraku yang kekasih. Dan itu untuk makanan orang-orang elit. Makanan yang lapar. Saudara tahu, sebetulnya bukan karakter Yesus dalam mengutuk. Bukan karakter Yesus. Tetapi Yesus tidak suka orang-orang yang percaya kepadanya cuma berdaun. Banyak ngomong doang. Tidak bertindak. Cuma ngomong doang, tidak berbuat sesuatu. Tidak ada buahnya. Sehingga saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kalau tidak ada buahnya, maka itu tidak dapat dinikmati. Kalau tidak dapat dinikmati, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, maka dapat dipastikan kekristenan kita itu hanya berdaun saja. Berdaun. Yesus berkata bahwa manusia itu bukan dari roti, tapi dari segala firman. Firman yang keluar dari mulut Allah. Firman yang keluar dari mulut Allah itu Allah sendiri. Allah sendiri. Saudara tahu, Musa itu hamba Tuhan yang paling dihargai, dihormati di Israel. 10 perintah Tuhan. Beberapa kali saya lewat Laut Merah. Bahkan di Laut Merah itu ada kapal pesiar, di mana kapal pesiar itu jalan, di bawahnya itu kelihatan bening sekali ke Laut Merah, dan ikan-ikan itu begitu banyak. Jadi kami naik kapal itu dilihat Laut Merah. Disinilah di kemungkinan Musa membelah Laut Merah ini. Saya bilang, saya kalau punya tongkat Musa, saya tidak akan membelah laut. Di Jakarta nggak ada laut. Saya akan membelah ATM. ATM bukan ATM BCA, rugi kita. Bukan ATM Mandiri, bukan. ATM yang isinya dolar. Apa CBC itu apa? Ada CBC itu. Ya.
Citibank. Tung, bus terbelah. Us, saudara tinggal ngambil. Kita ke Israel gratis, saudara. Karena pendetanya punya tongkat Musa. Besok saya ditangkap polisi. Loh saudara, ngapain kita membelah laut? Tapi itu mujizat, saudara. Sehebat begitu Musa tidak finishing well. Musa tidak apa, saudara? Finishing well. Akhir hidupnya ditolak Tuhan. Ditolak. Musa kurang mujizat apa? Ya. Musa kurang miracle apa? Semua bisa. Tapi di akhir hidupnya di Yordan, kalau saudara ke Yordan, kalau tidak ada awan yang gelap, di Yordan itu saudara berdiri, Israel kelihatan. Maka Alkitab mengatakan, aku ingin kau melihat dengan matamu sendiri. Itulah tanah yang kujanjikan. Tapi kau hanya bisa melihat. Kasihan ya, Musa cuma dikasih karunia penglihatan. Saudara jangan pernah punya karunia penglihatan. Saudara lapar, orang pada makan, saudara cuma ngelihat. Itu karunia penglihatan. Saudara kepengin punya mobil, orang beli mobil, saudara cuma ngelihat. Karunia penglihatan. Kasihan deh lo. Itu jauh lebih sengsara loh saudara. Lebih sengsara bener itu. Bener-bener sengsara dah. Saya udah ngalami kok saudara. Udah perjalanan jauh. Udah nyampe di tempat. Orang lain makan. Jadwal Bapak di sini jam 1:30. Ini baru jam 12. Ini tur lain yang makan. Kita udah lapar banget saudara. Kluntang-klunting kita melihat. Karunia penglihatan. Setan. Jangan pernah punya karunia penglihatan. Musa cuma melihat. Sengsara banget itu. Kenapa? Tuhan cuma ngomong begini. Hai Musa, aku tahu bangsa itu bersungut-sungut. Katakan kepada batu itu. Orang Jawa cuma ngomong sama batu itu. Do you understand tuh ngomong? Ngomong itu ngomong. Ngomong doang. Ngomong. Katakan kepada gunung ini. Katakan kepada batu ini. Kayak iman yang besar. Katakan kepada batu ini. Keluar air. Lah Musa jengkel. Kalau Tuhan ngomong, itu kan dirinya. Kalau saya ngomong gini. Memang Malaysia itu kurang ajar. Semua di aku-aku. Batik di aku-aku. Sampai mainan di aku-aku punyanya dia. Malaysia gempur. Serang Malaysia. Saya ngomong begitu. Nggak ngepek. Tapi kalau Jokowi yang ngomong. Jokowi tiba-tiba ngomong. Saudara, serang Malaysia. Angkatan darat, angkatan udara. Semua nyerang nggak? Nyerang. Karena apa? The power itu kuasanya. Kuasa seorang presiden. Dia pemimpin tertinggi angkatan darat, laut, dan udara. Bicara, didukung. Kekuatannya luar biasa. Kalau aku ngomong, serang. Serang. Sampai mulut saya bimoli bibir monyong 5 cm. Nggak ada gunanya. Ngabap tak orang Jawa bilang. Tapi kalau Jokowi ngomong sepatah kata, kita serang. Kayak Soekarno bilang, ganyang Malaysia. Semua nyerang di sana. Perkataan itu identik dengan dirinya. Mengerti saudara ya? Tuhan ngomong. Ngomong. Perkataan Tuhan, firman Tuhan itu firman dia sendiri. Tapi Musa, kamu tahu aku ini hamba Tuhan. Lihat. Dia pukul. Kalau saya jadi Tuhan. Tapi nggak mungkin sih.
Kalau saya jadi Tuhan, saya ngomong gini mungkin ya. Musa, lo gak denger gue ya? Gue ngomong, cuma lo ngomong. Kenapa lo pukul? Biarin lo gak keluarin. Ah, iya, gak keluarin. Dipukul tak tok, gak keluar kan? Karena gak denger. Tapi hebatnya Tuhan gak mempermalukan hambanya loh. Dia pukul, wis keluar air. Shh. Musa, engkau telah melanggar kekudusan. Engkau sudah melanggar namaku. Perkataan rema yang aku berikan, kamu buang. Kamu berani mengatakan dengan dirimu sendiri. Saudara, saya ingin beritahu saudara. Satu kata. Jangan pernah melawan Tuhan. Jangan apa saudara? Enggak kedengaran, belum makan. Di bawah banyak makanan ntar saudara. Apalagi di luar kan ada banyak anak-anak muda lagi bikin makanan. Habisin aja tuh. Jangan apa 1, 2, 3. Jangan melawan Tuhan, titik. Kalau Tuhan bicara, jalanin. Lakukan. Saya termasuk usia segini banyak melawan Tuhan. Saya jadi direktur. Saya mau untung besar. Saya tanda tangan kontrak dengan ratusan juta. Ribuan keping CD saya bikin. Saya tanda tangan. Dengan hadiah. Kalau lagu rohani ini booming. Dapat hadiah balenu. Enggak taunya balekno. Balekno tahu-tahu ya. Baleno. Tuhan ngomong begini. Kenapa kau tidak bertanya kepadaku anakku? Aduh ampuni Tuhan. Aku hanya mikir keuntungan saja. Tulis. Harus dicetak 5.000. Tapi karena saya melawan Tuhan. Saya cetak 500. Karena saya sudah salah di mata Tuhan. Saudara, 500. Beberapa bulan lagu itu tidak laku. Tidak laku. 500 tidak habis-habis. Bayangkan kalau saya mencetak 5.000. Betapa saya rugi ratusan juta. Mungkin saya udah bangkrut. Jangan pernah melawan Tuhan. Kalau dia berfirman, ikuti. Kalau dia berkata-kata, jalani. Kalau Tuhan menyuruh, melangkah. Sehingga kebenaran demi kebenaran merupakan harta karun yang bertambah-tambah di dalam diri kita. Saya merasa terlambat di usia sekarang. Saya tahu banyak kebenaran. Saya terlambat, saudara. Bukan saya gelar doktor saya sudah tua. Bukan. Kedekatan-kelekatan saya kepada Tuhan sudah agak terlambat. Sekarang lagi berusaha berjuang untuk melekat kepada Tuhan. Sekarang terus berjuang merenungkan firman Tuhan kembali. Mencari kebenaran. Mendapati diri saya apakah saya layak dan berkenan kepada Tuhan. Manusia itu bukan dari roti, tapi dari rema yang berasal daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Beri tepuk tangannya meriah buat Tuhan Yesus Kristus.